Pemirsa, YouTuber Atta Halilintar kembali menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, suami Aura Hermansyah tersebut dituding telah menyewa buzzer oleh seorang oknum untuk menjodoh-jodohkan sang adik, Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said. Seperti yang diketahui, belakangan ini Thorik memang tengah ramai dikabarkan dekat dengan putri Reza Artamevia tersebut. Atta yang melihat postingan tersebut sontak merasa kesal, pasalnya ia dan Aurel merasa tak pernah mencampuri urusan asmara Thorik. Tak hanya itu, melihat postingan yang di-tag ke akun Instagramnya, Atta pun merepost ulang dan mengaku merasa kebingungan lantaran dirinya tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh oknum tersebut, termasuk perihal buzzer seperti yang ditudingkan kepadanya. Tak hanya itu, oknum tersebut bahkan menggunakan kata-kata kasar dan membawa-bawa Aurel yang tengah hamil. Menurut akun tersebut, Atta dan keluarganya telah menyewa buzzer untuk menjodoh-jodohkan Thorik dengan Alia hingga mengaitkan sang mantan. Dalam postingan tersebut, Atta menuliskan caption, "Ini siapa sih orang-orang kayak gini? Jangan bawa-bawa ibu hamil. Gini ya kak, saya nggak ada jodoh-jodohin, nggak ada buzzer juga buat jodohin mereka. Mereka juga putus udah lama kan?" Atta pun menduga bahwa adiknya mungkin saja sudah punya keinginan untuk menikah sehingga sedang melakukan pendekatan dengan Alia. Ayah dari Aminah itu tampaknya tidak terima lantaran ikut diseret dalam permasalahan Thorik. Pada postingan itu, Atta juga menegaskan bahwa sampai saat ini hubungannya dengan mantan kekasih adiknya baik-baik saja. Oke, hubungan Thorik sama Alia makin jelas nih, makin terlihat dan makin semua netizen mengomentari. Kalau itu saya belum tahu, saya belum tahu, saya harus tanya dulu sama orang. Tapi sebagai seorang kakak support nggak, dukung nggak? Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Tapi sudah curhat-curhat si adik belum. Di sisi lain, Thorik sendiri belum memberikan konfirmasi soal kabar kedekatannya dengan Alia Mas Said. Ia hanya menyebut perempuan itu sebagai salah satu temannya dan kenal cukup baik. Diketahui, Alia sendiri memang sahabat dekat Aurel yang merupakan kakak ipar dari Thorik. Belum lama ini memang sempat tersorot momen saat Thorik dan Alia berada dalam satu mobil. Teman. Udah lama kenal, udah lama banget. Kalau aku pengennya cewek yang pengennya bisa ngobrol, pengen habisin. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya bisa ngobrol, pengen bisa dengerin itu sama lain. Baik dong. Sampai dikenalkan belum ke keluarganya? Ini kayak pertanyaan nggak bakal habis. mensupport Baru kenal. Aura juga mendukung dan mensupport. Emang teman dekat sama orang? Iya, itu sahabat kakak. Sementara itu, Angelina Sondak yang merupakan ibu sambung Alia juga dicecar soal kedekatan Alia dengan Thorik. Namun wanita yang kerap disapa Angie tersebut lebih memilih untuk menyimpan rahasia sang anak. Angie memilih jawaban yang aman dan justru mengurai sang putri saat ini tengah rajin beribadah. Kalau misalkan saya kan melihat Alia tuh banyak berubah dari segi ibadahnya dan saya tuh salut banget gitu. Alia tuh makin rajin tahajud gitu loh. Alia juga rajin sholatnya, alhamdulillah gitu loh, rajin ngajinya, ya Allah. Berarti kan mungkin pria yang sedang dekat dengannya membawa perubahan yang baik. Nah kalau jodoh kan pasti jodoh Allah ya. Tapi kan secara orang tuanya juga, orang tua kita ini kan juga baik gitu ya. Dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga. Yang penting Alianya senang dan Alia merasa bahwa dengan ini gitu kan bisa membuat lebih happy. Ya, terkait urusan asmara Alia, selama ini Angie hanya bisa memberi dukungan kepada Alia. Angie tak masalah, Alia dekat dengan siapapun, yang penting bisa membawa Alia menjadi pribadi yang positif. Lantas seperti apa kriteria calon mantu idaman Angie? Benarkah Thorik masuk dalam kriteria calon mantu idaman Angie dan Reza untuk Alia? Teresa gimana Teresa? Sebenarnya bukan sama-sama karena ini anak siapa, tapi yang penting adalah kalau misalkan untuk punya pasangan kan pasti kita maunya yang soleh ya. Kan Alia aja belum bilang ya ke kita ya, emang mau kemana nih? Kan? Kalau misalkan Alia kan yang saya tangkap adalah bertambah keingintahuannya soal ibadah. Nah dan kan pasti kita mama-mama kepo ya, lagi kita sama siapa gitu kan. Dan kita tahu kalau misalkan seorang perempuan lagi in love mungkin ya gitu kan. Jadi dia curious-nya ke situ. Tapi ya alhamdulillah sih Alia tuh menunjukkan sikap yang sangat positif ya. Jadi kalau kita selama itu positif gitu kan dan membawa perubahan yang baik, mengapa tidak?
Sementara itu, hubungan asmara Fadly Faisal dengan Rebecca Klopper juga masih jadi sorotan. Pasca wanita yang karib disapa Becca tersebut terseret kasus dugaan video asusila, memang hubungan Fadly dan Becca saat ini kerap dipertanyakan publik, mengingat keduanya sudah jarang mengunggah momen kebersamaan. Jika sebelumnya Fadly dan Becca saling bucin dan memperlihatkan kemesraan, saat ini keduanya memilih diam tidak memberikan pernyataan apapun. Namun belakangan, Becca sempat menyinggung soal HTS alias hubungan tanpa status. Terkait hubungan asmara Fadly, sang ayah Haji Faisal yang selalu dicecar pertanyaan terkait urusan asmara anak-anaknya, secara terang-terangan mengaku sudah enggan menanggapi hubungan asmara Fadly dengan Becca. Kepada awak media, Faisal mengaku sudah tidak respect dengan Becca. Kalau masalah anak saya si Fadly dengan pacarnya, saya sudah banyak dan panjang lebar berbicara sama anak saya. Saya sudah sampaikan hal-hal positif dan negatif semuanya sudah saya bicarakan. Dan saya terus terang saja sama keluarga, sama mama sudah tidak respect ya, sudah tidak tidak ya boleh dibilang kasarnya tidak menyukai hubungan mereka. Karena menurut saya hubungan juga baru setahun, jadi kalau bisa ya cukuplah sampai di sini dahulu, dan kemudian kita merenung, kemudian kita berpikir dan mereka sama-sama mencari pasangan baru. Toh dunia masih luas, hari esok masih banyak, waktu pun juga banyak. Tak hanya itu, Faisal nampaknya juga sudah tidak memberi lampu hijau pada Becca dan Fadly. Ia dan istrinya Dewi Zuriati juga sudah menasihati putranya agar memikirkan lagi terkait hubungan asmara dengan Becca. Bagi Faisal, dirinya punya tanggung jawab untuk memberi masukan pada sang putra, terlebih untuk kehidupan di masa depannya. Lalu banget sama seseorang yang menurut saya sudah ada sesuatu yang kurang berkenan ya, pihak keluarga untuk melihat dan mendengar ceritanya. Berarti kan pihak keluarga kurang srek. Ya harapan saya semoga anak saya si Fadly juga bisa menyikapinya dengan bijaksana dan memahami akan keinginan daripada keluarga, karena namanya keluarga orang tua udah jelas memikirkan demi kebaikan buat dia dan demi masa depan dia, tidak lain, dan demi harga diri dia. Yang paling utama sekali demi harga diri dia. Walaupun bagaimana dia berpendapat seperti sekarang, tapi mungkin dia belum paham. Orang tua lah yang paham, dan mudah-mudahan dia menyadari dan memahami hal itu. Namun bagaimana dengan adanya dugaan yang muncul terkait Fadly dan Becca yang dikabarkan saat ini masih dalam status pacaran dan disebut melakukan backstreet alias pacaran diam-diam dari orang tua? Apa tanggapan Faisal terkait hal tersebut? Kalau masalah orang lain saya sebenarnya kurang tepat untuk mengomentari ya. Namun demikian kalau kita rasanya kurang mendapat restu dari pihak pacar kita, kalau saya sih menghindar saya. Karena keluarga sudah tidak merestui. Jangan sampai korban anak orang gara-gara kita. Jangan sampai rugi pacar kita gara-gara kita. Gara-gara kita rusak hubungan pacar kita sama orang tuanya. Jangan. Lebih baik kita menghindar, mungkin lebih besar pahalanya daripada kita mencari alasan-alasan untuk mencari hal-hal yang akan membuat pihak keluarga pacar kita untuk senang. Saya rasa karena apa? Karena pihak keluarga pacar kita kan kita tahu apa penyebab daripada dia sudah tidak srek. Apa penyebab dia sudah tidak suka. Nah, jadi demi baiknya hubungan pacar kita dengan orang tuanya, kalau saya sih berharap siapapun ya, bukanlah kepada siapapun ya, sebaiknya kita mundur dan kita cari yang lain ya. Itu harapan saya sih.